wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa tinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku kaum muslimin, baik yang sebagian datang offline ataupun yang online melalui perantara media siaran Facebook. Semoga Allah merahmati kita semua dan senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Alhamdulillah, tentunya tidak bosan-bosannya untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban sebagai seorang hamba mengucap syukur, meyakini dalam hati bahwa segala bentuk kebaikan, karunia, anugerah yang kita rasakan ini, kita yakini dalam hati bahwa itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kemudian diwujudkan dengan lisan kita mengucapkan syukur alhamdulillah dalam segala hal, dalam hal yang mungkin kita dapati, yang kita anggap baik untuk diri kita atau yang mungkin kita anggap buruk untuk diri kita. Namun di balik itu pasti tentunya ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu kecuali itu semuanya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang terlihat buruk itu di mata manusia, ya, di mata Allah semuanya baik, ya, makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, bisa jadi kalian membenci sesuatu ternyata hal itu baik untuk kalian, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu tapi ternyata yang kalian sukai itu buruk untuk diri kalian, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Apa yang Allah tentukan semuanya itu ada hikmahnya. Dan tentunya dari bentuk rasa syukur yang paling baik adalah ketika sudah meyakini dalam hati, ketika sudah mengucapkannya dengan lisan, adalah kemudian mewujudkan dan mengaplikasikan rasa syukur tersebut dengan mentaati apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan menjauhi apa yang keduanya larang. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada kesempatan di malam hari ini kita bertemu lagi di hari Senin di kajian malam bersama kawan-kawan kampus jalanan. Dan kita akan membuka lembar baru, buku baru, yang mana di kajian hari Senin sebelumnya kita membahas Al-Qawaid Al-Usuliyah wal Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Muslim Ghairil Mujtahid. Kita telah membahas tentang kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan seorang muslim yang awam atau seorang muslim yang bukan mujtahid. Buku karangan Dr. Sa'ad Ibn Nasir Asy-Syatsri hafizallahu taala yang sudah kita selesaikan di pekan yang lalu. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit berkenaan dengan adab-adab Islam. Berkenaan dengan adab-adab Islam yang kita ambil dari buku Syarhul Adabil Asyrah. Syarah penjelasan 10 adab Islami, ya. Syarhul Adabil Asyrah. Syarah 10 adab Islam yang ditulis oleh beliau yang mulia Syekh Dr. Saleh, ya, Al-Utsaimin, ya. Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizallahu taala, salah satu ulama dari anggota Hay'ah Kibarul Ulama, anggota ulama besar di Saudi Arabia. Dan beliau orang yang mutafannin, ya. Di zaman ini termasuk orang yang mutafannin. Mutafannin itu adalah orang yang menguasai banyak bidang ilmu. Orang yang menguasai banyak bidang ilmu. Dan beliau juga termasuk ulama yang menghidupkan tradisi sanad dalam pengambilan ilmu. Beliau enggak sembarangan, ya. Tidak hanya belajar di Saudi Arabia, tapi beliau melakukan rihlah, perjalanan ilmu ke India, ke Pakistan, ke Maroko, ke Suriah, ke Yaman, kemudian ke negeri-negeri Arab yang lain, termasuk dari kalangan ulama yang rohal. Rohal itu yang mereka pergi untuk menemui guru-guru di tempat yang lain.
Bahkan dikatakan beliau termasuk ya ulama zaman sekarang yang mempunyai seribuan guru. Ya. Ketemu dengan ratusan guru, bahkan yang mengatakan seribuan lebih. Ya, beliau ketemu dengan para ulama tidak hanya di Saudi Arabia tapi juga mengambil ilmu dari ulama-ulama yang lain. Ya, dan beliau punya majelis khusus ya di Masjid Nabawi, ya padahal beliau tinggalnya di Riyadh, di ibu kota Saudi Arabia. Ya. Dan beliau punya program terkenal namanya Barnamij Muhimmatul Ilm. Program pentingnya ilmu yang beliau biasanya buat daurah belajar intensif berapa hari ya. Biasanya sepekan sampai 10 hari di Masjid Nabawi. Ya, banyak ustadz-ustadz yang punya biro umroh ya, ustadz-ustadz yang punya biro umroh atau ustadz-ustadz yang menjadi pembimbing umroh, kalau pas ada program Muhimmatul Ilminya Syekh Utsaimin itu sengaja datang untuk ikut umroh, kemudian ikut kajian ya sepekan lebih di Masjid Nabawi. Dan beliau Masya Allah ilmunya termasuk yang di zaman di era sekarang termasuk yang ilmunya sangat luas ya. Baik, kita akan baca. Beliau di sini mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. I'lam hadaniyallahu wa iyyaka li ahsanil akhlaq anna min a'zamil adab asyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mau mulai tulisan beliau dengan membaca basmalah. Ketahuilah semoga Allah memberikan saya petunjuk dan juga Anda sekalian kepada akhlak yang baik, bahwa termasuk dari adab-adab yang agung ada 10 adab. Termasuk dari adab-adab yang agung ada 10 adab yang akan beliau bahas dalam kitab ini. Ini baru potongan dari potongan pertama yang akan beliau jelaskan. Kemudian beliau di sini menjelaskan Ibtada al-musannif wafaqahullah, penulis dari buku ini mengatakan beliau memulai tulisannya dengan basmalah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ittiba'an lil warid fi sunnah an-nabawiyah. Beliau menulis, dan kalau kita dapati nanti kita mendapati buku-buku ulama itu banyak yang memulai buku-buku mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya apa? Dalilnya para ulama ingin mengambil keberkahan di situ. Dan juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW dulu ya, ketika beliau mengirim surat-surat kepada raja-raja di Jazirah Arab ya, untuk mengajak masuk Islam ya, mengirim surat ke Kaisar Raja Romawi, mengirim surat ke Kisra Raja Persia, mengirim surat ke ke Muqawqis raja di Mesir pada saat itu, dan raja-raja yang lain. Beliau memulai suratnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari situ kemudian para ulama ketika mereka menulis buku-bukunya, ya karangan-karangannya, mereka menulis dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa argumennya? Argumennya karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mengirim surat kepada para raja-raja ketika akan didakwahi. Kemudian beliau mengatakan anna min a'zamil adab asyarah. Bahwasanya termasuk adab-adab yang besar, pembahasannya adab-adab yang agung yang mulia ada 10. Kawan-kawan sekalian, maksud dari 10 ini bukanlah batasan maksimal. Adab-adab ada banyak ya, ada banyak. Ada banyak bab yang dibahas. Dan terbilang sangat banyak. Wa khussat bil addi littisafiha bil azamiyah wa hiya bulughuha ghayatul ahamiyah. Wa wusifatil adab al asyra al madhkura fiha bi annaha min a'zamil adab li amrayn. Tapi kenapa kok di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin cuman memilih sekitar 10 adab saja dan dianggap itu adab yang paling besar? Beliau memilih 10 itu karena 2 sebab, ya, karena 2 sebab. Jadi kenapa kalau kita bahas dalam buku-buku tentang adab atau misalnya kita baca ya dalam kitab Bulughul Maram ya, kitab Bulughul Maram di bab-bab terakhir itu ada pembahasan hadis-hadis tentang adab, ada puluhan hadis gitu, yang menunjukkan bahwa banyak adab yang dibahas dalam syariat Islam. Cuma kenapa di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin kok cuman pada kesempatan kali ini cuman akan mengangkat 10 adab saja? Nah, beliau memberikan sebabnya. Paling tidak sebabnya ada 2. Pertama, al-i'tina'u biha syar'an. Karena dalam syariat ternyata sangat memperhatikan 10
adab yang akan dijelaskan. Dalam artian dalil-dalil syar'i dari Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang 10 adab ini mutakatsirah fi bayanil ahkamil muta'alliqah bitilkal adab. Bahwa dalil-dalil dalam Quran dan Sunnah itu banyak sekali menjelaskan tentang 10 adab yang nanti akan kita bahas. Ya, ini masih rahasia ya. 10 adabnya itu apa saja nanti akan dijelaskan. Jadi alasan pertama intinya kenapa beliau cuma membahas 10 adab ini? Pertama, karena dalil Quran dan hadis ternyata banyak sekali memperhatikan dan menjelaskan 10 adab yang akan kita bawa ini. Sebab yang kedua adalah kasratu wuqu'iha wa isti'maliha urfan. Sebab yang kedua ternyata karena 10 adab ini adalah 10 adab yang akan banyak kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, 10 adab ini adalah 10 adab yang akan banyak kita hadapi ya dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Fa inna minal jari bainan nas ittiba'u hadhil adab. Karena termasuk yang berjalan di kalangan manusia, mereka mengikuti adab-adab yang akan kita bahas ini. Maksudnya adalah banyak akan kita temui dari 10 adab yang akan kita bahas itu yang kita dapati di tengah-tengah manusia. Itu yang menjadi alasan kenapa Syekh Shalih Al-Utsaimin mengangkat 10 adab ini. Bukan karena membatasi hanya 10 adab itu, namun beliau perhatian dengan 10 itu karena pertama banyak dalil yang menjelaskan tentang 10 tadi, dan juga banyak kita akan dapati 10 adab tadi dalam interaksi di tengah kehidupan antara kita bersama di tengah masyarakat. Nah, adab itu artinya apa sih? Adab itu artinya adalah mahumida syar'an au urfan. Adab itu adalah sesuatu ya, kelakuan yang terpuji baik secara syar'i ataupun secara urf, kebiasaan. Jadi sesuatu amaliyah atau sesuatu perangai yang terpuji secara tinjauan syar'i atau sesuai tinjauan urf, kebiasaan di tengah masyarakat, maka itu namanya adab. Ya. Adab itu adalah mahumida syar'an au urfan, sesuatu yang dipuji secara syar'i ataupun secara urf, yaitu kebiasaan. Urf itu adat ya, kebiasaan yang ada di tengah masyarakat. Jadi fal mahmudatus syar'iyyah wal urfiyah sama adaban. Maka hal-hal yang terpuji secara syar'i maupun secara urf, yaitu kebiasaan masyarakat, itulah yang dinamakan adab ya, dinamakan adab. Wa yusammal mutahalli biha muaddaban, dan orang yang menghiasi dirinya dengan adab adalah orang yang muaddab, itu orang yang terdidik dengan adab. Jadi kita katakan tadi perangai perbuatan yang terpuji secara syar'i ataupun secara urf, kebiasaan, itulah yang namanya adab. Jadi dikatakan adab itu hal yang baik, pertama karena dipuji secara syariat, kedua karena memang terpuji secara urf gitu. Secara urf, secara kebiasaan masyarakat itu adalah hal yang terpuji. Taib, ini ada penjelasan banyak ya, dan sepertinya tidak terlalu berkaitan. Maka kita langsung masuk ke pembahasan adab yang pertama. Nah, beliau langsung mengatakan al-awwal dari 10 adab itu, adab yang pertama, idza laqita musliman fasallim alaihi, yaitu adab tentang salam. Yang mengucap salam. Adab yang pertama adalah mengucapkan salam. Kalau engkau bertemu seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Qailan, dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin kesannya ini seperti biasa-biasa aja, maksudnya sudah sering kita tahu, tapi nanti akan ada banyak pembahasan bagus yang beliau bawakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan salam. Kalau engkau bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkan assalam kepada dia dengan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in sallama 'alaika faqul. Kalau kemudian ada orang yang ucapkan salam kepada Anda, maka jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah ma'ruf, kita semua tahu. Nah, dalam penjelasannya beliau mengatakan ya, Dzakarul musannif wafaqahullahu al-adab al-awwal. Di sini penulis
menyebutkan adab yang pertama dari 10 adab yang akan kita bahas adalah adabus salam. Adab berkaitan dengan mengucapkan salam. Wa fihi salasatu masaila. Dan dalam pembahasan tentang adab mengucapkan salam ini ada 3 permasalahan. Ada 3 permasalahan. Permasalahan yang pertama tadi dikatakan idza laqita musliman fasallim alaihi. Permasalahan pertama adalah jika Anda bertemu seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepada dia. Ya. Jadi kapan waktunya? Mengucapkan salam kapan? Idza laqita musliman. Jika kalian bertemu seorang muslim. Ya, jika kalian bertemu seorang muslim. Kalau kalian bertemu, berarti disitulah disyariatkan kita mengucapkan salam. Bertemu ini maksudnya apa maknanya? Bertemu pun ada definisinya menurut ulama. Ya. Tawafisnaini mutaqabilaini o aktsar. Bertemu itu maksudnya adalah berpapasannya 2 orang atau lebih. Gitu. Bertemu itu definisinya adalah berpapasannya 2 orang atau lebih. Idza wafa ahadun ahadan wa taqabala syur'a ilqa'us salam. Kalau seseorang berpapasan, bertemu satu dengan yang lainnya, baru di saat itulah disyariatkan salam. Dan bertemu itu ternyata juga ada 2 pembagian. Luqiyun hakikiyun wa huwa makana bila hijab wa luqiyun hukmiyun. Dan ternyata yang dimaksud dengan bertemu, pertemuan itu ternyata menurut definisi ulama juga ada 2. Yaitu pertemuan hakiki, pertemuan sesungguhnya, nyata. Ada juga yang bertemu tapi secara hukum. Ada yang bertemu hakiki yaitu ketemu langsung, ya, tidak ada tidak ada pembatas, tidak ada hijab, tidak ada pembatas, tapi ketemu langsung, berhadapan-hadapan, muwajahah, ketemu wajah dengan wajah. Itu namanya bertemu hakiki. Ternyata ada pertemuan yang lain, yang pertemuan lainnya ini adalah luqiyun hukmi. Itu pertemuan secara hukum. Secara hukumnya dikatakan bertemu, tapi realitanya mereka tidak berpapasan. Seperti apa? Kalwaqi' fil ittisalatil hatifiyah wa amsariha. Seperti pertemuan dengan Dengan alat komunikasi dan yang semisalnya. Seperti telepon, chatting, ya. Telepon, chatting, kemudian pakai sekarang WhatsApp, atau ya telepon cuman suara saja, atau dengan video call, atau dengan Zoom dan seterusnya, itu juga dikatakan bertemu secara hukumnya, walaupun tidak ketemu secara langsung, wujud dengan wujudnya berpapasan. Faluqiyul hukmi yu'ta ahkamul luqiyul hakiki, dan dua-duanya ternyata hukumnya sama. Pertemuan secara hukum saja ini dengan pertemuan yang hakiki yang sebenarnya itu mengambil hukum yang sama, alias berarti dua-duanya disyariatkan untuk mengucapkan salam. Ya. Dan syarat mengucapkan salam adalah kaunuman laqita musliman la kafiron. Dan mengucapkan salam itu boleh jika yang ditemui adalah muslim, bukan orang yang kafir, dari kalangan ahlul kitab atau yang selainnya. Kenapa? Karena memang ada hadis yang melarangnya. Ada hadis yang melarang untuk kita mengucapkan salam kepada selain kaum muslimin. Ya. Karena ketika mengucapkan salam itu adalah doa untuk kepada yang diucapkan salam agar mendapatkan keselamatan, ya kan? Assalamualaikum, itu mendoakan si fulan itu dapat keselamatan. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, bukan Utsaimin ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau membahas tentang ucapan salam, ketika mengucapkan assalamualaikum, itu maknanya adalah mendoakan orang yang dihadapi tadi dengan keselamatan. Tidak hanya terbatas semaknanya dengan keselamatan dunia, namun juga mencakup keselamatan akhirat. Makanya rugi sekali ketika bertemu kami monggo D, monggo Pak, monggo Mas. Termasuk hal yang hilang sekarang, ketemu sesama muslim atau mengucapkan salam. Dan itu sudah disebutkan oleh Nabi SAW sebagai tanda hari kiamat. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, salah satu tanda hari kiamat adalah taslimul khassah. Salah satu tanda hari kiamat adalah orang
hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang khusus yang dia kenal saja. Bahkan sekarang lebih parah, yang dikenal pun nggak ngucap salam kadang. Iya betul. Ya, cuman monggo Pak. Ya. Nah, ini merupakan tanda mulai dekatnya hari kiamat. Makanya mengucapkan salam itu tidak hanya mendoakan keselamatan untuk dunia saja. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ini mendoakan keselamatan dunia, ya, dunia, agama, tidak hanya terbatas pada lingkup dunia, juga keselamatan akhirat. Ya, apalagi sampai warahmatullah, juga memohonkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala plus wabarakatuh, ya. 3 lafaz kalau sempurna maka ganjarannya sampai nanti disebutkan ganjarannya 30 pahala. Ganjarannya 30 pahala. Ya. Jadi pertama mengucapkan salam itu khusus untuk orang yang ditemui dia muslim. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hiya tubayyinu lafdhus salam al-ma'mur bihi. Ini menjelaskan lafaz salam yang diperintahkan untuk kita menyampaikannya kepada lawan bicara kita. Wa hiya sifatuhu al-kumla. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah sifat pengucapan salam yang paling sempurna. Karena ternyata mengucapkan salam itu ada 3 martabah atau 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama hanya mengucapkan assalamualaikum. Tingkatan kedua mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tingkatan yang ketiga, inilah yang paling sempurna. Wa ilaihan tahassalamu fi asahi qaulai ahli ilmi. Dan sampai kalimat warahmatullahi wabarakatuh ini adalah pendapat yang dinilai paling kuat dari pendapat para ulama. Karena ternyata kalau kita lihat buku-buku fikih ternyata ada ulama yang lain yang berpendapat masih bisa disambung lagi. Ya. Ada lafaz yang lain, tidak hanya sampai warahmatullahi wabarakatuh, tapi ada sambungannya lagi. Cuma di sini tidak disebutkan oleh beliau, tapi beliau mengisyaratkan, ya. Beliau mengisyaratkan ada khilaf ulama. Tapi pendapat yang beliau nilai kuat adalah cuman sampai warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu menjadi nanti tingkatannya menjadi 3. Paling afdol, ganjarannya paling besar adalah jenengan mengucapkan sampai warahmatullahi wabarakatuh. Tapi cuman misalnya dibatasi sampai assalamualaikum, itu sudah mencukupi. Wa 'alal martabati tsalitsah iktasara al-musannif, dan sampai tingkatan pengucapan salam tingkatan yang ketiga sampai warahmatullahi wabarakatuh, disitulah kemudian penulis yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin membatasinya targhiban fi taharril kamal, agar kita mencari pahala yang paling sempurna. Karena yang paling sempurna adalah tadi seorang yang mengucapkan salam kepada saudaranya dengan lafaz yang paling komplit. Wa ilqa'us salam sunnatun ijma'an. Dan mengucapkan salam itu hukumnya sunnah menurut konsensus ulama, sebagaimana nukilan dari Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah taala. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Sunnah di sini maksudnya adalah sunnah menurut pengertian ahli fikih, ya. Sunnah menurut pengertian ahli fikih, karena sunnah itu nanti maknanya bisa banyak, ya. Maknanya bisa sunnah menurut ahli hadis, bisa sunnah menurut ahli akidah, bisa sunnah menurut ahli usul fikih, bisa sunnah menurut ahli fikih. Yang dimaksudkan di sini adalah sunnah menurut ahli fikih, yaitu maknanya adalah sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan ganjaran, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Ma yusabu fa'iluhu imtisalan wala yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang diganjar pahala karena kita tunduk dengan perintah Allah, tapi kalau misalnya jenengan tidak mengucapkannya juga tidak berdosa. Hukumnya sunnah. Itu permasalahan kedua. Permasalahan yang ketiga. Ya. Saya ulangi, permasalahan pertama tadi, apa permasalahan pertama? Tentang mengucapkan salam adalah ketika bertemu dengan muslim mengucapkan salam. Dan ternyata pertemuan itu bisa 2, bisa pertemuan hakiki, bisa pertemuan apa? Secara hukum, yaitu lewat media sosial atau telepon atau yang misalnya. Permasalahan kedua membahas tentang, ya, lafaz yang diucapkan dalam salam. Ada 3 tingkatan. Mengucapkan assalamualaikum boleh, assalamualaikum warahmatullahi lumayan bagus,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh paling bagus. Nah, pembahasan yang ketiga, wa in sallama 'alaika faqul wa 'alaikum assalam wa 'alaikumus salam gitu ya. Wa 'alaikumus salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diucapkan salam pada kita balasnya dengan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa hiya tubayyinu sifata raddis salam al-mulqa 'alaika. Lafaz ini menjelaskan kepada kita sifat atau bentuk kita membalas salam dari orang yang mengucapkan kepada kita. Apakah harus full? Apakah harus full? Ketika orang mengucapkan kepada kita, apa kita jawabnya harus full sampai warahmatullahi wabarakatuh? Tidak harus, ya. Misalnya cuman membatasi sampai yang pertama, tingkatan pertama itu sudah boleh. Walau iktasara ala awwalihi jaza. Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan walau iktasara ala awwalihi jaza. Kalau yang membalas salam, ya, membalas salam mencukupkan dengan apa? Dengan potongan yang pertama, assalamualaikum, itu aja, itu sudah boleh. Wa kadzalika law iktasara ala dzikri rahmah. Begitu juga kalau ditambah dengan rahmat. Assalamualaikum warahmatullah. Itu juga sudah cukup. Dan yang paling sempurna adalah disebutkan semuanya. Ya. Jadi misalnya membatasi dengan yang pertama itu sudah diperbolehkan. Nah, kalau tadi pembahasan tentang orang yang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, adapun membalas salam itu hukumnya wajib. Ya. Sebagaimana juga dinukilkan dari Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Raddus salam ala man ulqiya alaihi wajibun ijma'an. Ini ijma' itu menurut konsensus ulama. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam, maka wajib untuk dijawab. Kalau enggak jawabnya maka dia berdosa. Karena dalam hadis di mana hakul muslimi 'alal muslimi sittun, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Nabi mengatakan idza laqitahu fasallim alaihi. Oh, bukan itu ya, dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain. Kalau ini adalah anjuran untuk mengucapkan salam. Sebenarnya di poin yang lain. Tapi di sini disimpulkan bahwa menjawab salam adalah hukumnya wajib. Nah, cuman wajibnya kapan? Gitu. Wajibnya kapan? Apakah hanya ketika ketemu satu orang? Ataukah misalnya saya salam kepada, di situ ada sekelompok orang, yang wajib siapa? Saya ketemu dengan 3 orang, ketemu dengan 2 orang, 3 orang, atau 4 orang, atau 5 orang. Ketika saya mengucapkan salam pada mereka, apakah wajib semua atas mereka, alias maksudnya fardu ain, ataukah fardu kifayah? Hanya sebagian mereka saja yang jawab. Jadi disepakati hukumnya wajib. Tapi wajibnya wajib apa? Nah, ini dilihat juga yang diajak untuk disampaikan salam pada dia. Ketika ketemunya dengan berapa orang gitu. Nah, makanya di sini dijelaskan mahallu wujubihi. Kondisi hal itu wajib adalah man ulqiya alaihi duna ghairihi. Itu orang yang disampaikan kepada dia salam dan tidak ada yang lain. Jadi berarti kalau satu lawan satu. Saya ketemu dengan fulan, saya mengucapkan assalamualaikum, maka dia wajib untuk menjawab. Kalau tidak maka berdosa. Fa in kana al-mulqu alaihi wahidan, yaitu orang yang disampaikan salam padanya hanya satu orang. Sara raddu alaihi fardhu ainin, maka menjawab salam ya dengan kondisi tadi yang diucapkan salam cuma orang sendiri, maka dia menjawabnya hukumnya wajib ain atau fardhu ain. Adapun jika yang disampaikan salam untuk mereka adalah jumlahnya banyak orang, lebih dari satu, sara raddu fardhu kifayah, maka yang wajib hukumnya wajib fardu kifayah, alias jika sudah ada dari sebagian mereka yang menjawab, maka sudah gugur kewajiban dari yang lain. Makanya kadang kalau saya dengar atau mungkin pernah mendapati sebagian penceramah itu kan mengucapkan assalamualaikum, kemudian jamaahnya apa? Waalaikumsalam, cuman nggak jawab semua, kemudian diulangi lagi. Nah itu tidak sesuai dengan tuntunan. Ini udah cukup, ya jawab cuma 1 orang, 2 orang udah cukup karena salamnya dia
ketika menjawab salam dari si pengisi acara atau ustadz yang akan ngisi tadi, itu sudah apa? Sudah mencukupi. Jika maksud dari si pengisi acara tadi atau si ustadz tadi menganggap bahwa jawaban salam dari para hadirin belum jawab semua itu belum cukup, maka keliru. Tapi kalau cuman dia ingin agar mereka semangat, mungkin tidak ada masalah. Ya, ayo mas, belum semangat, pada ngantuk, ulangi lagi gitu. Seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang dia menyampaikan kepada jamaah tadi assalamualaikum dan memang sudah dijawab, kemudian dia menganggap bahwa jawabannya kurang sempurna atau mungkin belum pas karena belum semua orang menjawab, sehingga dia menganggap itu dosa kalau tidak dijawab, ini keliru. Karena kondisi ketika seorang menyampaikan salam kepada sekelompok orang, maka kewajiban bagi mereka hanya sebagian saja yang menjawabnya. Ya, yang lain fardu atau statusnya hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu ainnya adalah ketika satu lawan satu. Falau qaddara anna ahadan yajlisu fi janibil masjid wa dakhala rajulun faqasada akhira fi janibin akhar minhu. Nah, jadi misalnya ada orang di masjid gitu kan. Ada orang di masjid, kemudian di masjid itu ada dua orang. Ada dua orang di dalam masjid, yang satu duduk di pojok masjid, yang satu di tengah. Kemudian ada orang masuk. Orang masuk ini mengucapkan salam, yang dimaksudkan adalah orang yang ada di tengah gitu. Karena dia kenal temannya. Maka walaupun yang di samping masjid tadi juga dengar ucapan salam, maka dia tidak wajib menjawab. Dia tidak wajib menjawab. Kalau dia dijawab, dia enggak dosa. Makanya di sini beliau memberikan contoh. Fa in qudira anna ahadan yajlisu fi janibil masjid, misalnya ada orang yang duduk di samping masjid, wa dakhala rajulun faqasada akhar fi janibi akhar minhu. Kemudian datang ada orang masuk masjid, dia mengucapkan salam, memaksudkan ucapan salam itu untuk orang yang duduk di tempat lain. Falamma aqbala ala man yuriduhu qala lahu assalamualaikum. Nah, dia masuk, dia mengucapkan assalamualaikum, wa kana maqsuduhu minas salam ilqa'uhu ala hadzal ladzi aqbala alaihi. Ya, maksud orang yang masuk masjid tadi mengucapkan salam pada orang yang akan dia hadapi tadi, yang bukan duduk di samping gitu. Hadzal ladzi aqbala alaihi duna dzalikal akhar fi tilkal jihah, bukan orang yang duduk di samping. Fayakunu raddu wajiban alaman urida bi ilqa'is salam. Maka pengucapan atau jawaban salam di sini hanya wajib bagi orang yang ditujukan kepadanya salam. Adapun yang lain yang tidak diajak bicara itu tidak ada kewajiban bagi dia untuk menjawabnya. Ya, itu berkenaan dengan adab yang pertama, salam. Sudah dipahami ya? Insyaallah ya. Ini cuma masalah salam gitu loh. Cuma masalah salam aja dibahas seperti ini. Baik, sekarang adab yang kedua. Ya, adab kedua agak panjang, mungkin kita bahas sebagian dulu, ya, sebagian dulu. Baik, yang kedua adalah adab yang kedua, idza aradta dukhula ala ahadin fasta'dzin. Jika kamu ingin mengunjungi seseorang, maka minta izinlah. Minta izin ketika ingin mengunjungi seseorang. Gimana? Waqifan an yaminil bab aw yasarihi. Jadi kalau pengen bertamu, berkunjung, minta izin. Caranya gimana? Dia ngetuk dan dia berdiri, pintunya di samping kanannya atau di samping kirinya. Nah, ini adabnya. Dalam Islam diajarkan seperti itu. Jadi jenengan kalau bertamu itu bukan pintu dihadapkan. Bukan ngetuknya gini. Bukan ini pintu bukan gini. Tapi menghadap ke sana. Jadi ngetuknya gini. Atau sebaliknya, ngetuknya gini. Nanti akan dijelaskan sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya ditakutkan orang yang berkunjung tadi bisa melihat auratnya pemilik rumah. Kenapa? Ternyata pas dia ngadep sini dia ketuk, dibukain sama anaknya. Uminya anaknya baru mandi, bawa anduk gitu kan. Mungkin nggak terjadi seperti itu? Mungkin. Atau bapaknya sedang pakai kolor misalnya dalam rumah. Kan nggak tahu. Ya, maka nggak boleh. Maka adab dalam Islam diajarkan orang ketika minta izin bertamu kepada
seseorang, rumah seseorang, dia ketuk itu pintunya di samping kanan atau kirinya, dan si fulan yang bertamu tidak menghadap ke arah pintu. Yang kayak gini aja nggak boleh. Apalagi yang diketuk-ketuk nggak kemudian ditulis di jendela ada orangnya. Nah, itu nggak boleh lagi itu. Haram, nggak boleh ya. Bahkan para ulama menjelaskan dalam buku-buku fikih ya tentang masalah doman atau tentang masalah ganti rugi ya, tentang masalah ganti rugi organ gitu. Salah satu perbuatan yang diperbolehkan sehingga yang melakukan tidak kena ganti rugi adalah apa? Bahasa Indonesia apa? Menculek itu? Mencolok. Nyolok matanya orang yang ngintip. Jadi misalnya orang tinggal rumahnya ada lubangnya, bolong itu, atau rumahnya masih kayu, kemudian ada orang yang ngintip-ngintip, kemudian dari dalam dicolok matanya sampai buta sebelah, itu tidak berdosa. Dalam syariat termasuk yang diperkenankan. Ya. Jadi adab yang kedua adalah orang ingin berkunjung untuk menemui orang lain, maka minta izin. Waqifan an yaminil bab aw yasarihi. Dia minta izinnya berdiri pintunya di samping kanannya atau samping kirinya. Fa in adzina laka dakhalta. Kalau pemilik rumah mengizinkan boleh masuk. Wa in qila laka irji farji. Kalau pemilik rumah bilang pulang dulu, mohon maaf bejang mawon, maka kita manut. Enggak boleh maksa. Saya gimana dan seterusnya. Misalnya dia bilang pulang, maka kita pulang. Ya. Nah, di sini disebutkan adab yang kedua. Ya, adab yang kedua dari 10 adab yang akan dibahas. Ya, insya Allah ini pembahasan kitabnya nggak terlalu lama. Ya. Mungkin 5 kali pertemuan nanti ganti kitab yang baru. Ya. Ya, ulama nulis buku banyak sekali, banyak yang belum kita baca. Jadi kajian kita ikuti apa? Pembahasan Quran, hadis, ulama menjelaskan seperti apa. Enak dapat ilmu baru. Bukan sekedar yang ngomong kesana kemari ngalor ngidul, nggak ada ilmunya. Nah, beliau mengatakan adab yang kedua. Nah, adab yang kedua ini berkaitan dengan adab izin. Dan di sini ada 4 permasalahan. Wa fihi arba'u masail. Ada 4 permasalahan berkaitan dengan pembahasan adab izin. Izin masuk berkunjung ke rumah saudara, orang dan yang lainnya. Idza aradta dukhul ala ahadin fasta'dzin. Kalau kamu ingin berkunjung ke rumah seorang maka minta izinlah. Ini menunjukkan menjelaskan tentang mahallul isti'dzan. Ini menjelaskan kepada kita kapan kita minta izin. Kapan? Yaitu ketika ingin berkunjung kepada orang lain. Ingin masuk ke rumahnya dia. Walam yuakhirhu hatta yadkhul. Famahallul adab qabla dukhula ba'dahu. Jadi minta izin itu tidak boleh diakhirkan, masuk dulu baru izin, tidak boleh. Tapi apa? Izin dulu baru masuk. Famahallul adab qabla dukhul. Adab izinnya itu sebelum dia masuk rumah, bukan setelah masuk rumah. Masuk sudah di dalam kemudian ngapunten saya izin mau di dalam. Nah, ini tidak diperkenankan. Isti'dzan itu apa? Talabul izni, yaitu minta izin. Apakah minta izin untuk masuk ke suatu ruangan itu disyariatkan dalam semua tempat? Ataukah tempat-tempat khusus? Nah, di sini dibahas. Wal amru bil isti'dzan yakunu fi ma huwa mahjubun adatan. Jenengan itu disuruh minta izin dalam hal-hal tempat-tempat, ruangan-ruangan yang terbiasa tertutup. Yang memang kebiasaannya tertutup. Seperti rumah, atau perpustakaan, atau yang semisalnya. La ma huwa maftuhun adatan. Bukan yang memang terbiasa terbuka. Seperti toko. Tidak usah izin. Nyuwun sewu aja mlebet mall. Tidak usah. Mohon maaf mau masuk toko gitu. Tidak usah. Karena secara urf itu memang sudah diizinkan untuk masuk. Jadi minta izin itu dalam hal-hal yang memang secara urf, secara kebiasaan memang itu adalah tempat yang tertutup yang tidak sembarangan orang untuk masuk.
Ini pembahasan yang pertama ya. Pembahasan yang pertama adalah tempat kita minta izin adalah pada tempat-tempat yang memang kebiasaannya ditutup atau tertutup. Adapun yang memang kebiasaannya dibuka ya, maka silahkan masuk dan tidak usah minta izin. Permasalahan kedua, yaitu orang yang minta izin, dia berdiri dan pintunya di samping kanan atau di samping kirinya, alias dia tidak berhadapan langsung dengan pintu. Fa idza arada ad-dakhil isti'dzan waqafa an yaminil bab aw yasarihi wa lam yaqif muwajahatan. Lianna maqsud al-isti'dzan hifdzul awrat li'adamil ittila' 'alaiha. Karena yang kenapa tidak boleh menghadapi pintu atau berhadapan dengan pintu? Atau misalnya di situ ada jendela yang enggak terbuka, kenapa enggak boleh kita melihat langsung? Karena tujuan dan maksud disyariatkannya izin adalah agar kita menjaga diri dari terbukanya aurat penghuni rumah. Agar aurat si penghuni rumah tidak tersingkap dan dilihat oleh si tamu. Apalagi kemudian yang bukan mahram, perempuan misalnya, ya, tidak diperkenankan oleh orang-orang yang non mahramnya memandangnya. Ya. Karena orang ketika kondisi di dalam rumah, ya, tentunya pakaian dan apa yang dikenakan berbeda ketika dia di luar rumah. Bisa jadi seorang perempuan di luar, ya, bukan bisa jadi ya, memang diperintahkan di luar dia berhijab. Tapi ketika di dalam bersama suaminya, ya terserah dia memakai pakaian, ya, yang yang diperkenankan, dibuka kerudungnya, mungkin juga tidak menutup aurat sebagaimana ketika di luar. Nah, ketika mungkin pas dibuka pintunya, kondisi istri atau anak perempuannya atau ibunya sedang tidak berhijab secara sempurna, ini tidak diperkenankan. Ya, maka di kemungkinan kesempatan itu bisa dilihat oleh si orang yang bertamu, ditutup serapat-rapatnya. Caranya dengan apa? Caranya dengan orang yang bertamu, dia menghiasi dirinya dengan adab-adab Islam, yaitu ketika bertamu tidak langsung menghadap pintu yang dia ketuk. Permasalahan yang ketiga, fa in adzina laka dakhalta. Kalau memang pemilik rumah mengizinkan, maka silahkan masuk. Kalau tidak diizinkan maka tidak masuk. Kalau pemilik rumah mengizinkan silahkan masuk. Dan izin untuk masuk itu tidak terbatas kepada silahkan masuk, enggak. Tapi juga bisa memakai lafaz-lafaz yang lain yang maknanya serupa dan maksudnya sama. Misalnya ya monggo, silahkan, ya, dan yang bahasa-bahasa yang lain. Intinya tidak terbatas kepada pengucapan secara gamblang, ayo masuk, ya. Tapi yang penting ada isyarat, ayo silahkan silahkan masuk, monggo sini. Itu juga sudah mewakili maksud dari pemilik rumah yang mengizinkan yang bertamu untuk masuk. Permasalahan yang keempat, in qila laka irji farji. Kalau misalnya pemilik rumah mengatakan pulang sana, ya, maka kita pulang. Idza lam yu'zan laka famuni'ta wa qila irji farji. Kalau ternyata pemilik rumah tidak mengizinkan dan ngomong kepada kita pulang dulu, maka kita harus pulang, manut. Ya. Mumtasilan, manutnya kita itu dengan tunduk kepada firman Allah di surat An-Nur. Allah mengatakan, wa in qila lakum murji'u farji'u, wa in qila lakum murji'u farji'u. Jika dikatakan untuk kalian irji'u, pulanglah, maka pulanglah. Jadi Masya Allah, dalam masalah adab bertamu saja, kalau kita mengikuti adab-adab syar'i, itu dapat ganjaran itu. Jadi semuanya berpahala. Dari cara awal minta izin, sampai ketika ternyata pemilik rumah menolak, disuruh pulang, kalau kita ridho dengan apa yang diputuskan oleh pemilik rumah, maka ini kita termasuk mengikuti firman Allah. Wa in qila lakum murji'u farji'u. Kalau dikatakan kepada kalian, ya, yang mengatakan pemilik rumah pulang dulu, maka pulanglah. Nggak boleh kita maksa. Nggak boleh kita maksa. Bisa jadi dia sedang ada urusan dengan keluarganya atau sedang ada pekerjaan dan seterusnya, ya. Yang kita bawakan adalah husnudzon, ya. Jangan kemudian banyak membawa suudzon kepada sahibul bait, karena hak dia untuk mengizinkan atau menolak. Nanggung, ya, saya bacakan langsung sekalian. Waruju idza lam yu'dzan li ahadin lahu halan.
Dan kembalinya orang yang bertamu karena tidak diizinkan pemilik rumah punya dua keadaan. Keadaan pertama, ruju'un ma'ati binafs. Pulangnya si orang yang bertamu dengan hati yang penuh kelapangan, keridhaan. Fala yajidul mardud fi nafsihi alaman. Yang pulang ini tidak mendapati dalam hatinya sakit hati. Udahlah, saya ridho, enggak apa-apa. Karena Allah menyuruh saya pulang ketika minta izin untuk bertamu, tidak diizinkan, Allah suruh saya pulang, ya saya pulang. Keadaan pertama, orang yang bertamu ditolak dan dia pulang dengan ridho. Keadaan kedua, ruju'u ma'a khubuthi nafsin. Orang yang kedua adalah pulang dengan penuh gerundel, alias jiwanya apa? Tidak ridho. Dia mendapati dalam hatinya apa? Sakit hati. Saya baik-baik datang ke sini malah diusir. Kemudian dihiasi dengan apa? Hiasan-hiasan yang lain yang semakin menambah kebencian. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, fal awwalu muwafiqun lisyar'i tasliman. Kondisi yang pertama, walaupun disuruh pulang dia agak sakit hati, tapi dia berusaha untuk ridho. Yang seperti ini orang yang bersesuaian dengan syariat, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal akhar munazi'un lisyara'. Adapun orang yang kedua, dia yang menyelisihi apa yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi bisa saja gara-gara bertamu dia berdosa. Fa innal amra birruju' huwa amrullah. Perintah untuk pulang ketika tidak diizinkan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat dari tunduk dan mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala adalah berserah diri dengan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, yaitu dengan tidak menyisakan dalam hati perasaan tidak ridho, sakit hati atas keputusan sahibul bait. Ya. Jadi mungkin sahibul bait memutuskan seperti itu, kita sakit hati, harusnya kemudian perintah Allah menjadi hal yang kita ingat. Oh, Allah mengatakan kita disuruh pulang, ya udah, manut aja. Yang seperti itu justru malah apa? Mendatangkan ganjaran bagi pelakunya. Adapun juga sebaliknya, malah dia akan membawa dosa dari amalan yang dari hati yang tidak terima dengan keputusan sahibul bait. Nah, kalau tadi sedikit lagi, kalau tadi adalah ketika keadaan pertama mengetuk pintu diizinkan boleh masuk, maka alhamdulillah itu sesuai yang diinginkan. Keadaan kedua mengetuk pintu orangnya keluar disuruh pulang, maka pulang dengan penuh keridhaan dapat pahala, pulang dengan penuh kemarahan dia malah dapat dosa. Nah, kondisi ketiga ngetuk-ngetuk nggak keluar-keluar, ya, ada mu'ijabatil musta'dzin fa illam yujab roja'a. Yang ketiga, dia ngetuk-ngetuk, tidak ada jawaban. Ya. Dan maksimal 3 kali. Ya. Maksimal 3 kali. Seperti disebutkan dalam kisahnya Umar Ibn Khattab, bahwa ada seorang sahabat ngetuk pintunya Umar, saya lupa namanya, ngetuk pintunya Umar ingin bertamu, 3 kali diketuk, tapi kemudian tidak segera dibukakan, orang ini pulang. Kemudian setelahnya dipanggil sama Umar Ibn Khattab, kenapa kok pulang? Ya, saya sudah mau keluar tadi. Kemudian sahabat tadi menyampaikan kepada Umar bahwa saya mendengar hadis dari Nabi SAW, kalau saya minta izin kepada seseorang ingin bertamu dan kemudian saya sudah ngetuk 3 kali dan yang bersangkutan tidak keluar, maka saya disuruh pulang. Nah, ini pembahasan ketika apa? Orang yang bertamu mengetuk dan ternyata tidak keluar sahibul baitnya, maka dia pulang. Fal isti'dzanu lahu halan. Minta izin itu punya dua keadaan. Husulul ijabah bil idzni awil mana'. Keadaan pertama adalah tadi minta izin, akhirnya yang punya rumah keluar dan diizinkan masuk atau tidak diizinkan masuk, disuruh pulang. Fa in udzina lahu dakhala, kalau diizinkan maka dia masuk rumah bertamu, wa in muni'a raja'a, kalau dilarang dia pulang. Kondisi kedua, ada muhusuliha, dia minta izin tapi enggak ada respon. Fala yujabu bi idznihi aw man'ihi fayarji. Kalau tidak diizin tidak didengar oleh pemilik rumah atau tidak ada jawaban, maka dia akhirnya pulang. Itu berkaitan dengan adab yang kedua. Adab yang pertama berkaitan dengan salam, adab yang kedua berkaitan minta izin untuk berkunjung atau bertamu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, adab yang ketiga dan keempat. Kita cukupkan kajian di malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.